Hola, salam Jastok. Kemarin gue nggak bikin video karena ya gue nggak tahu. Ini kita bicara dua tim, terutama MU Arsenal gue bahas ya, yang nggak jelas semua mainnya. Dan semua performa mereka itu tergantung dari form of the day. Jadi gue nggak berani bikin preview karena bener-bener nggak bisa diprediksi sama sekali. Nah, tapi gue bikin review karena gue nonton dan Arsenal menang 3-1, bukan karena Arsenal menang. Kalau Arsenal kalah pun gue tetap bikin video. Kalian tahu itu, gue berusaha seobjektif mungkin. Tapi sebelum gue bahas MU Arsenal, bahas berapa match lainnya dulu. City memperkuat posisinya di papan atas, Watford dibantai, ya expected lah. Newcastle menang lawan Norwich dan itu juga expected. Newcastle sekarang bahkan berada di rank 9. Oke, 4 kali beruntun menang. Tapi ntar ketemu Liverpool, selesai loh. Brentford Tottenham 0-0. Oke. Jadi di 2 match terakhir Tottenham itu dengan Son, Kane, Kulusevski 0 shot on target. Lawan Brighton sama lawan Brentford 0 shots on target, which is good. Sekarang Arsenal beda 2 poin di rank 4. 22 33 match, masih 5 match. Jadi unggul 2 poin. Tapi ya you never know ketemu siapa lagi nanti. Mungkin match pada saat Tottenham ketemu Arsenal itu mungkin kalau ada salah satu yang kalau Arsenal menang mungkin bisa menjadi pembeda penting. Kalau Spurs yang menang akan menjadi lebih seru. Tapi kalau seri ya Arsenal tinggal mempertahankan sisa matchnya aja. Karena Tottenham juga masih ketemu Liverpool. Liverpool ini kan lagi nguber City. Jadi feeling gue sih Liverpool menang. Dalam arti Liverpool akan berikan segalanya. Besok Liverpool ketemu Everton, Chelsea ketemu West Ham. Ini juga direct kompetitornya Arsenal. Chelsea aman, tapi kita lihat Chelsea pasti mau balas dendam setelah bermain buruk sekali, kalah lawan Arsenal di kandang sendiri. Apakah West Ham bisa menang? Ya, gue nggak yakin ya. Chelsea bisa 2 kali beruntun main seburuk itu. Kita ke Italia. Inter menang. Inter memperkuat posisinya. Menang 3-1 lawan AS Roma. Sekarang besok Juve bisa memperpanjang jaraknya, sekarang 5 poin bisa jadi 8 poin kalau Juve menang lawan Sassuolo. Tapi kita juga semua tahu bahwa Sassuolo di kandang itu bisa mengalahkan banyak tim. Ini juga harus hati-hati, Juve bisa nggak memanfaatkan kekalahan dari Roma ini. Sementara Inter berada di rank 1 berselisih 4 poin. Kalau besok Milan menang, Milan yang tinggal selisih 1 poin ya. Jadi tetap sesuai dengan ya, gue nggak tahu sampai jauh mana ya. Seperti kan gue kan bilang, gue merasa Inter ini lebih solid daripada AC Milan. Gue bukan fans kedua tim. Sekarang dua-dua punya 33 poin, Inter unggul 33 match, Inter unggul 1 poin. Masih ada 5 match to go. Dan ini kalau nggak salah match terberatnya Inter Milan lawan Roma, tapi ya berat di atas kertas. Kita ke MU lawan Arsenal. Arsenal menurunkan pemain yang sama dengan match sebelumnya pas menang lawan Chelsea, yaitu di tengah dengan Saka dan Elneny. Elneny main bagus tadi lawan Chelsea, main bagus, dan tadi juga main bagus. Tavares main di back kiri, terus Cedric di kanan. Di depan Nketiah, bukan Lacazette. Nketiah kembali diberi kesempatan, tapi kita juga lihat bahwa Nketiah tidak cetak gol dan bermain ya nggak jelek amat, tapi juga definitely nggak bagus. Dia dapatkan 1 peluang ditepis oleh De Gea. Nah, kalau kita lihat berjalannya pertandingan, sementara MU bermain dengan Ronaldo, depan belakangnya Bruno Fernandes, kanan Elanga, kiri Sancho. Di tengah Matic sama McTominay karena Fred lagi cedera kalau nggak salah. Kanan Dalot, kiri Teles. Maguire di bangku cadangkan, Lindelof sama Varane. Nah,
Maguire kan baru diancam dengan bom. Gue nggak habis pikir ya, ini cuman sepak bola aja sampai segitunya, segitu parahnya. Ya. Di babak pertama itu kalau Luxio cedera juga, ding. Luxio cedera, udah out for season. Fred awal Mei, Cavani awal Mei, Pogba juga out for season. Jadi ya dua orang itu udah nggak bisa main lagi. Oke, tapi di atas kertas sih skuadnya MU cukup, bahkan lebih bagus kalau gue bilang, di atas kertas ya. Nah, berjalan pertandingan di awal Arsenal sudah mulai ngegas, sudah langsung berani keluar, dapat gol Nuno Tavares di menit ketiga. Oke. Nah, terus menit 27 dan itu berjalan terus. Arsenal kalau gue bilang setengah jam pertama menguasai pertandingan. Bukayo Saka penalti yang harusnya gol tapi itu offside, true. Nah, penalti ini agak soft sih, jujur, tapi bisa dikasih. Jadi penalti 2-0. Nah, ini tipikal penyakit Arsenal. 2-0 lawan tim kayak MU is not enough. Lu harusnya incer untuk 3-0, 4-0. Jangan kasih mereka semangat untuk balik. Oke. Cristiano Ronaldo cetak di menit keempat. Salah siapa? Gabriel. Kalau lu lihat Gabriel, ngapain dia fokus ke Ronaldo, pengen pegang Ronaldo atau menghalangi, bukan fokus ke pertandingan. Bukan fokus ke bola. Kalau lu fokus ke bola, Ronaldo boleh lebih cepat. Minimal kan dia bisa sliding ke depannya kalau dia telat, ya kan? Tapi kalau lu fokus ke pemain, lu nggak tahu bolanya di mana, kapan datangnya. That is untuk gue so stupid ya. Dan gue melihat banyak sekali defender melakukan hal itu. Lu nggak bisa antisipasi ke bola. Apalagi sekarang ada VAR, dikit-dikit cek, penalti. Jadi untuk gue sih ini murni kesalahan dari Gabriel. Seperti kalau kalian ingat pas lawan Chelsea, golnya Aspi, gol kedua itu juga si Tavares telat, nggak memberikan sliding juga. Sliding bukan ke bola tapi di depan bola untuk ngeblok. Oke, 2-1. Jadi mulai Ronaldo cetak gol itu MU mulai menguasai pertandingan. Arsenal lebih bertahan, MU berusaha, tapi nggak banyak peluang juga yang didapatkan. Masuk babak kedua. Oh ya, apakah handsnya si Cedric itu harusnya diberi penalti? Ini sempat gue bahas pada saat UCL, oke? Ternyata aturan di internasional sama Inggris beda. Kalau itu pertandingan kemarin, levelnya itu internasional, entah UCL, UEL, whatever lah, itu dikasih penalti. Karena itu jelas penalti. Tapi kalau di Inggris, wasit ngelihat dulu ada unsur kesengajaan apa enggak. Harus gue bilang juga objektif, itu nggak sengaja. Kalau lu lihat bolanya ke arah tangan, itu benar-benar nggak sengaja. Jadi kalau dibilang wasit curang atau enggak, wasit melakukan aturan yang dimana dia diberikan kebebasan untuk mengambil kesimpulan, yaitu tidak penalti. Kalau gue bilang sih terlalu keras untuk dikasih penalti. Nggak ada masalah. Jadi 10 menit terakhir, 10-15 menit terakhir di babak pertama, MU menguasai. Babak kedua 15 menit itu MU menguasai. 57 menit ke-57 Bruno dapat penalti. Untuk gue itu juga agak kejam penaltinya. Orang kalau pernah main bola, lompat itu pasti butuh bantuan tangan. Nggak mungkin tangan taruh di belakang. Tangannya nggak aktif, betul tangannya nggak aktif. Tapi oke, kalau tadi sering nggak diberikan, sekarang diberikan penalti. Oke? Itu pun gue masih bisa terima, karena itu 50-50. Satu, tidak ada unsur kesengajaan. Dua, karena dia lompat, emang kena penalti yang aktif. Ya sudah, kasih penalti. Kagak masuk. Dan yang bikin gue kalau jadi fans MU, gue gedeknya apa? Kenapa lu nggak ambil penalti dengan cara yang normal? Lari, shoot, selesai. Kenapa harus pelan-pelan lari terus di chip? So stupid gitu loh. Berapa kali dia udah miss penalti dengan cara kayak begitu.
Justru itu gue bilang, kalau seandainya penalti itu masuk 2-2, Arsenal bisa kalah. Karena MU lagi dapat momentumnya. Start babak kedua jelek, tapi itu tipikal Arsenal. Kalau udah unggul 2-0, 2-1, pokoknya udah unggul aja. Ingin ngincer counter, tapi memberikan kesempatan kepada lawan untuk kembali, untuk termotivasi. Nah, ini nggak boleh sama sekali. Tapi kesempatan itu disia-siakan oleh Bruno. 15 menit pertama lah, sampai 6 menit 60, 65, itu MU menguasai pertandingan. Sempat juga, gue nggak tahu itu babak pertama atau babak kedua ya, yang kena mistar. Dalot kalau nggak salah ya. But anyway, sampai golnya Granit Xhaka menit 70. Golnya keren banget by the way. Dan Granit Xhaka itu syutingannya keras, cuman dia jarang sekali syuting. Harusnya dia lebih sering syuting. Menit 70, ya setelah itu MU, ya gue bilang setelah 3-1 itu mentalnya udah drop ya, nggak kelihatan lagi. Banyak sekali salah passing. Kalau lu lihat, seperti yang gue udah bilang dari awal musim, Varane ini bukan pembelian yang bagus. Dia udah habis, dia ngepicknya itu di Madrid. Dan kelihatan musim ini ya, bukan match kemarin aja, musim ini terseok-seok. Kalau gue bilang, beda dengan levelnya di Madrid. Teles gue bilang nggak layak main di MU. Itu berkat kesalahan dua orang itu kan. Itu dua pemain itu lawak hari ini. Bukan hari ini aja, sering lawak. Feeling gue sih Teles dibuang sama Varane, masih dipertahankan. Tapi Teles feeling gue sih dibuang sama Ten Hag, dan tapi si Luke Shaw itu dipertahankan. Jadi menang 3-1. Ya, layak menang, terutama dari sisi efektivitas. Dari sisi permainan gue bilang ya, kedua tim membuat kesalahan, tapi kesalahannya MU lebih fatal. Arsenal kesalahannya tidak fatal karena tidak dimanfaatkan oleh MU. Akhirnya Arsenal mulai dari menit 75 pada saat Holding masuk, main 5-3-2, Saka cedera out. Ya udah bilang praktis selesai. MU nggak dapat banyak peluang lagi, ujungnya crossing yang nggak sampai, mutar-muter di tengah doang. That's MU. Kita lihat masih ada MU tinggal 4 pertandingan, Arsenal sama Spurs masih ada 5 pertandingan. Ini akan jadi seru. Kalau gue bilang ya, sangat seru karena bahkan siapa itu hari Jumat ya, MU ketemu Chelsea kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, atau MU ketemu Chelsea hari Kamis dini hari, Kamis dini hari jam 1.45 MU ketemu Chelsea. Nah ini kalau ini juga kalah lawan Chelsea, selesai loh. Bahkan masuk Conference League aja belum tentu. Oke, itu aja dulu. Kita lihat besok kalau ada berapa match bagus gue bikin video. Kalau enggak. Thanks for watching.